Berhasil. Menariknya, di momen ini juga, Loki memberitahu alasan kenapa dia dirantai di tempat tersebut. Ya, Loki mengatakan kepada Luffy bahwa dirinya pernah bertarung melawan raja dari kerajaan Elbaf yang lain tak bukan adalah ayahnya sendiri yang bernama Raja Herald. Ya, Raja Herald sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup kuat karena sebagai raja di negeri petarung Elbaf, pastinya dia merupakan sosok yang sangat tangguh. Namun sayangnya saat itu Loki berhasil mengalahkan ayahnya sendiri. Padahal ketika itu juga Loki belum memiliki kekuatan buah iblis. Jelas hal ini pun seolah menjadi sebuah indikasi jika Pangeran Loki adalah pengguna kekuatan haki tingkat tinggi. Perlu diingat ya bosku, ketika Luffy akan menyeberangi jembatan yang sangat panjang, Luffy merasakan aura yang begitu kuat dari Pangeran Loki. Artinya, Pangeran Loki ini juga memiliki kemampuan kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja. Bukan hanya mahir dalam menggunakan kekuatan Haki, Pangeran Loki juga merupakan seorang raksasa yang ahli dalam menggunakan senjata. Nah, hal ini dibuktikan ketika pertama kalinya Pangeran Loki diperkenalkan. Kita bisa melihat sebuah kapak besar yang berada di punggungnya. Bahkan apabila kita perhatikan lagi, perawakan dari Pangeran Loki ini terlihat jelas sebagai seorang petarung yang memiliki otot-otot yang kuat. Kemudian setelah itu, Pangeran Loki juga menjelaskan alasan kenapa dia tega membunuh ayahnya sendiri. Yap, menurut Pangeran Loki, dia berniat untuk mendapatkan kekuatan buah iblis legendaris yang merupakan harta dari kerajaan Elbaf. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dirinya berniat untuk memimpin kerajaan Elbaf dan akan mengakhiri dunia ini. Nah, seperti yang dijelaskan di chapter sebelumnya ya bosku, Pangeran Loki ini digambarkan oleh para raksasa yang lainnya sebagai aib bagi negeri Elbaf. Bahkan anak buah Dory dan Brogy juga sampai mengatakan jika Pangeran Loki terlepas dari belenggunya, maka dunia ini akan hancur. Nah, meskipun belum dikonfirmasi secara jelas kekuatan buah iblis legendaris apa yang sebenarnya didapatkan oleh Pangeran Loki, namun apabila kita analisa lagi dari perkataan anak buah Dory dan Brogy, memang ada kemungkinan besar kekuatan buah iblis legendaris ini benar-benar sangat kuat, hingga membuat para raksasa pun terlihat sangat khawatir jika Pangeran Loki akan membuat masalah lagi di negeri Elbaf. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di kapal bajak laut raksasa. Nah, setelah memutuskan untuk menunggu kelompok dari Luffy di Pulau Elbaf, Robin yang terlihat masih membaca koran tentang surat kabar dunia, dirinya tampak terkejut setelah mendapatkan informasi bahwa Gorosei Saturnus telah digantikan oleh Gorosei yang baru yang bernama Garling Vigerland. Namun menariknya di surat kabar tersebut tidak dijelaskan tentang kematian dari Gorosei Saturnus, sehingga Saturnus seolah-olah telah pensiun biasa dan digantikan oleh Garling Vigerland. Dan tepat di momen ini juga, kita pun diperlihatkan reaksi dari Morgan saat dirinya mengetahui tentang diangkatnya Garling Vigerland menjadi Gorosei baru. Yap, menurut Morgan, pemerintah dunia sepertinya telah menyembunyikan sesuatu yang sangat penting dalam insiden di Pulau Egghead. Morgan juga menduga jika Gorosei Saturnus telah mati dihabisi oleh Luffy. Padahal seperti yang kita tahu ya bosku, sebenarnya Gorosei Saturnus telah dieksekusi dari jarak jauh oleh Im Sama. Tentu saja dugaan dari Morgan ini pun semakin meningkatkan reputasi dari sang kaisar lautan Mugiwara Luffy karena telah berhasil mengalahkan dan menghabisi seorang Gorosei. Kemudian setelah itu, Robin juga tampak terkejut ketika dirinya mengetahui tentang berita kekalahan Monkey D. Gap oleh kelompok bajak laut Kurohige. Yap, dalam surat kabar tersebut dijelaskan bahwa Monkey D. Gap masih hidup dan saat ini ditahan di Pulau Hachinosu. Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke kerajaan Kamabaka. Nah, di sini organisasi Revolutionary Army yang juga membaca surat kabar terbaru setelah insiden di Pulau Egghead, mereka tampak terkejut dan tidak menyangka jika pemerintah dunia benar-benar tega melakukan kebohongan besar karena telah menuduh Luffy sebagai pelaku utama terbunuhnya Dr. Vegapunk. Namun menariknya, Dragon yang sudah tahu betul kebusukan dari pemerintah dunia tidak terlalu menanggapi serius berita tentang anaknya tersebut. Tetapi yang membuat Dragon cukup terkejut di sini adalah ketika dirinya mengetahui bahwa ayahnya yaitu Monkey D. Gap berhasil dikalahkan oleh kelompok bajak laut Kurohige. Ya, tentu saja hal ini pun membuat Dragon terlihat kesal atas ulah dari kelompok bajak laut Kurohige akhir-akhir ini. Namun Dragon harus tetap fokus pada tujuan utamanya untuk berperang melawan pemerintah dunia dengan cara menghancurkan kapal-kapal logistik yang membawa makanan untuk para TNI Yubito.
Itu sebabnya Dragon paham betul jika organisasi Revolutionary Army dibagi menjadi beberapa kelompok, rasanya akan sangat sulit untuk menghadapi kelompok bajak laut Kurohige. Apalagi Kurohige ini adalah seorang kaisar lautan atau Yonko. Selain itu, rupanya apa yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army ini telah dimuat dalam surat kabar. Yap, dalam surat kabar tersebut dikatakan bahwa organisasi Revolutionary Army benar-benar membuat repot pemerintah dunia karena telah berhasil membuat para Tenryubido kelaparan. Bahkan yang lebih gilanya lagi, para Tenryubido ini tidak segan untuk saling membunuh demi mendapatkan makanan. Menariknya, di dalam surat kabar tersebut juga dijelaskan bahwa pemerintah dunia akan melakukan segala cara untuk menghentikan masalah yang dibuat oleh organisasi Revolutionary Army, termasuk pemerintah dunia telah bersiap mengirim kesatria suci untuk melawan organisasi Revolutionary Army. Tentu saja, Dragon yang membaca surat kabar tersebut juga menjelaskan bahwa pertempuran sesungguhnya melawan kesatria suci benar-benar akan segera dimulai. Dragon juga menjelaskan kepada para komandan Revolutionary Army bahwa mereka tidak bisa meremehkan para kesatria suci. Ya, menurut Dragon, kekuatan para kesatria suci ini berada di atas level kekuatan agensi P-Zero. Setelah itu, Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu. Nah, di momen ini, kita pun diperlihatkan kelompok bajak laut Kurohige yang sedang menyusun rencana besar mereka untuk segera melakukan pergerakan besar demi mendapatkan harta karun One Piece. Yap, akhir-akhir ini, memang kelompok bajak laut Kurohige telah disibukkan dengan berbagai rencana besar mereka. Bahkan, Kurohige meminta kepada anak buahnya untuk segera melakukan negosiasi dengan Angkatan Laut ataupun pemerintah dunia atas ditangkapnya Monkey D. Garp. Kurohige sadar betul jika Monkey D. Garp terus ditahan, maka dia akan segera pulih kembali dan akan menjadi ancaman bagi kelompok bajak laut Kurohige. Jelas di saga terakhir ini, kelompok bajak laut Kurohige pun akan lebih banyak disorot karena pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan. Nah, menariknya, di akhir chapter, kita pun diperlihatkan kapal bajak laut Kurohige yang telah tiba di dekat perairan Pulau Elbaf. Namun sayangnya, belum diketahui pasti siapa anggota bajak laut Kurohige yang pergi ke sana. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kelompok bajak laut rambut merah yang telah tiba di sebuah pulau. Namun, belum diketahui pasti pulau manakah yang dikunjungi oleh kelompok bajak laut rambut merah.